Shalom, salam kerajaan semuanya. Kembali lagi kita di 30 minute service kita yang pastinya 30 menit ke depan. Kita akan diberkati oleh setiap kebenaran dari rumah Tuhan yang akan memberondong roh kita dengan kebaikan yang diberikan oleh Tuhan dari Allah dan tahta. Kita rindu untuk kita terus di-upgrade dan di-update dalam hal iman kita. Dan saya rindu untuk setiap kita terus memiliki iman yang increasing, iman yang bertumbuh. Satu bulan ini kita membahas tentang iman. Dan menutup bulan ini kita akan berbicara tentang power of faith. Atau kuasa, kekuatan daripada iman yang kita manifestasikan. Apakah saudara rindu memiliki iman yang dapat mengerjakan apapun juga? Suatu kuasa yang Tuhan beri untuk kita manifestasikan selama kita masih hidup. Ini adalah waktunya untuk kita masuk ke dalam dimensi iman yang lebih dalam. Dengan ketika kita mengetahui rahasia dari setiap kuasa iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Menjadi milik kita, menjadi warisan kita, menjadi kepunyaan kita. Dan itu dapat kita operasikan setiap hari. Wow, kita sangat bergairah ketika kita masuk ke dalam dimensi iman. Saya rindu supaya saudara mengerti yang pertama, bahwa power of faith adalah kuasa untuk menerima hal ilahi dari Tuhan. Kata kuncinya adalah menerima. Iman adalah kunci untuk kita menerima apa yang Tuhan sediakan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja. Sama-sama katakan apa saja. Tapi jangan responi ini dengan kedagingan kita. Ya. Yang kamu minta dan kamu doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow. Di sini ada satu power di mana iman adalah kuasa untuk menerima. Karena firman Tuhan katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita mengoperasikan iman, maka kita harus percaya apa yang kita minta kepada Tuhan sudah kita terima. Sekali lagi, ini bukan asal iman klaim. Kita klaim mobil orang, kita klaim rumah orang, kita klaim tanah orang, bisnis orang, kita klaim. Tidak seperti itu. Tapi ini merupakan satu deklarasi iman di mana kuasa di dalamnya adalah untuk menerima. Oleh karena itu, ini hanya bisa dioperasikan oleh mereka yang kedagingannya sudah mati. Karena kalau saudara kedagingannya belum mati, ketika firman Tuhan bilang, ku beri kamu satu permintaan, dan apa saja yang kamu minta akan dikabulkan. Bahaya sekali saudara. Maka ini akan membuat kita menjadi greedy atau kita bisa minta hal yang aneh-aneh. Tapi kalau kita mengerti hati Tuhan, maka kita tidak akan meminta yang aneh-aneh. Tapi kita akan meminta sesuai isi hati Tuhan. Nah, saya rindu ketika kita meminta sesuai dengan isi hati Tuhan, maka kita akan punya kuasa untuk menerima karena iman dioperasikan lewat kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada satu belief system, ada satu sistem kepercayaan yang akan membuat kita menerima apapun yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Karena Tuhan sudah menyediakannya di alam rohani yang tidak terlihat. Kita hidup di alam jasmani yang terlihat. Kita memerlukan sesuatu untuk menarik apa yang tidak terlihat kepada alam yang terlihat. Itulah iman. Ya. Kuasa untuk menerima hal-hal yang ilahi. Apakah saudara hari-hari ini sedang berdoa untuk sesuatu yang tentunya tidak bersifat kedagingan, tetapi lahir dari roh kita yang baru, yang dimanifestasikan keluar? Ketika kita meminta sesuatu, kita mengoperasikan iman tadi, maka kita menerimanya sebelum mata jasmani kita melihatnya. Sama-sama katakan amin. Ketika kita belum melihat dengan mata jasmani kita, tetapi hati dan pikiran kita dan indera rohani kita sudah menangkap bahwa ya, saya sudah menerimanya. Itu yang disebut, dikatakan dengan iman. Kuasa untuk menerima hal-hal yang ilahi. Yang kedua, power of faith. Kuasa yang membebaskan dari siklus kematian. Kata kuncinya adalah membebaskan. Mari sama-sama kita baca Roma 3 ayat 25. Terjemahan firman Allah yang hidup. Sebab Allah mengutus Kristus Yesus untuk
menanggung hukuman atas dosa kita dan mengakhiri muka Allah terhadap kita. Darah Kristus dan iman kita dipakai sebagai jalan untuk membebaskan kita dari murkanya. Wow, kuasa yang kedua adalah kuasa untuk membebaskan. Iman punya kuasa untuk membebaskan saudara dan saya. Apakah saudara percaya bahwa iman bisa membebaskan kita? Ketika kita mengoperasikan iman di dalam Yesus Kristus, maka setiap belenggu-belenggu dihancurkan, setiap rantai rohani dihancurkan, ikatan-ikatan dilepaskan. Apa yang hari-hari ini membuat kita takut, membuat kita khawatir, itu semua adalah ikatan-ikatan di alam rohani. Ketika iman beroperasi dalam hidup saudara dan saya, maka iman ini akan bebaskan kita dari siklus kematian, dari siklus kekalahan, dari siklus maut. Karena di dalam dunia ini ada siklus kemenangan, ada siklus kematian. Nah, iman kita ini akan bebaskan kita dari siklusnya iblis. Karena kita tidak bisa bebas dengan kekuatan kita sendiri, kita punya iman kepada Yesus, maka iman kita kepada Yesus itu yang membebaskan kita. Saya yakin dan percaya ketika iman ini membebaskan kita, maka kita akan mengalami yang namanya freedom, kebebasan yang sesungguhnya. Satu kebebasan yang berasal dari roh yang dapat berkobar-kobar mengekspresikan buah roh dalam hidup kita. Sehingga ketika saudara memuji Tuhan, saudara bisa berekspresi dengan bebas. Apa saudara pernah melihat orang yang ketika memuji Tuhan, mukanya datar? Bahkan, ya ketika dengar firman, mukanya flat, tidak ada reaksi. Ya. Itu bukan tanda-tanda orang yang freedom, yang bebas. Orang yang bebas itu bisa merespon firman dengan luar biasa. Yes, amin. Ketika memuji menyembah bisa angkat tangan, bisa menangis, bisa mengalami lawatan Tuhan. Itu adalah freedom, itu adalah kebebasan. Apakah saudara rindu mengalami freedom ini? Hancurkan siklus kematian. Dengan apa? Dengan iman saudara yang menghancurkannya. Katakan, oh iblis, di dalam nama Yesus, era pekerjaanmu dalam hidup kami sudah selesai. Siklus kematian sudah selesai di dalam nama Yesus. Siklus kematian dari setiap anak-anak rohani dan orang yang terkoneksi dengan kami dihancurkan oleh karena iman kepada anak Allah, pada Yesus Kristus. Mari kita pelajari power of faith yang ketiga. Kuasa yang memanifestasikan kebenaran. Galatia 3 ayat yang ke-11. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar hidup oleh iman. Jadi iman adalah kuasa untuk memanifestasikan kebenaran. Apakah hari-hari ini saudara bergumul untuk hidup benar? Oh, manifestasikan imanmu. Ketika kau memanifestasikan imanmu, kau tidak akan bergumul lagi untuk hidup dalam kebenaran. Ketika engkau memanifestasikan imanmu, kau tidak akan lagi bergumul lagi untuk hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena iman ini akan membuat kita dapat memanifestasikan kebenaran itu. Karena di sini dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iman akan membawa kita masuk ke dalam level orang benar. Bukan hanya dibenarkan. Kalau dulu kita hanya hidup dibenarkan, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar lagi dibenarkan. Saya rindu dimanapun saudara berada, saudara bisa memanifestasikan kebenaran. Bahkan lewat hidup saudara ada radiasi kebenaran. Sehingga orang-orang di sekeliling saudara yang hidupnya tidak benar diberi impartasi dari rohmu yang baru. Sehingga mereka bisa hidup benar. Saudara tidak banyak bicara, saudara tidak banyak urus hidup mereka, tapi mereka bisa diubah oleh kehidupanmu di dalam iman kepada anak Allah Yesus Kristus yang mengimpartasi kepada mereka yang ada di sekelilingmu, yaitu manifestasi kebenaran. Ingat, iman itu menular. Sama seperti ketakutan, kekhawatiran, gosip, itu menular. Jangan salah. Gosip, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu menular. Begitu juga dengan iman. Saya rindu orang-orang yang ada di sekelilingmu tertular imanmu. Katakan amin. Ya. Ketika iman itu terus dimanifestasikan secara limpah karena firman iman masuk terus ke dalam roh kita, maka kita akan memanifestasikan kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Apakah saudara percaya? Hidup dalam kebenaran tidak lagi dalam pergumulan itu mudah ketika engkau memanifestasikan iman. Saya rindu iman ini dimanifestasikan lewat apa? Jalan hidup dalam kebenaran. Yang keempat, power of faith, kuasa untuk menerima janji Tuhan digenapi.
Kata kuncinya adalah janji Tuhan dan penggenapan. Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa ini tadi siklus kematian, siklus kekalahan. Supaya oleh iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Janji yang diberikan kepada kita akan digenapi. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Iman kita akan membuat setiap janji-janji itu jadi realita. Katakan yes. Iman kita yang akan membuat itu menjadi realita. Janji-janji itu digenapi dengan segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena Tuhan tidak suka berlambat-lambat. Kita yang membuat berlambat-lambat. Bangsa Israel 40 tahun. Apakah Tuhan yang membuat mereka berlambat-lambat? No. Tidak. Saudara harus tahu, Tuhan ingin bangsa Israel itu cepat. Yang bikin lambat siapa? Orang Israel sendiri. Sikap mereka, attitude mereka, cara berpikir mereka, respon sikap hati mereka, itu yang membuat mereka berputar-putar 40 tahun. Jadi kalau hari ini saudara berkata, Tuhan itu suka ulur, lama, janjinya tidak digenapi, tidak kunjung ada. Yang harus kita cek bukan dari pihak Tuhan. Ya, sekali lagi harus kita cek bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Kita yang sering kali gagal, human error. Saya rindu mendorong kita untuk, ayo, kenali tanggung jawab kita. Iman yang dewasa, mengerti, memahami antara hak dan kewajiban. Ketika saudara menuntut Tuhan, hak saudara, pertanyaan saya, apakah saudara sudah melakukan kewajiban saudara? Karena orang yang dewasa mengerti haknya, tahu haknya, tapi tahu juga kewajibannya. Iman yang dewasa, kenapa bisa menggenapi janji-janji Tuhan? Karena dia tahu haknya, dia tahu kewajibannya. Kita tidak bisa menuntut Tuhan hak kita. Kita minta apa yang Tuhan janjikan digenapi, tapi kita tidak lakukan bagian kita. Kita tidak lakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Adalah sangat egois ketika saudara menuntut hak saudara, meminta doa saudara dijawab oleh Tuhan, tapi saudara tidak melakukan kewajiban saudara sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah satu sikap hati yang sangat egois, sangat kekanak-kanakan, sangat tidak mencerminkan attitude yang baik. Ini adalah waktunya untuk membangun iman yang dewasa, untuk mengoperasikan janji Tuhan itu digenapi, karena kita mengerti hak dan kewajiban kita. Sekali lagi, kita mengerti hak dan kewajiban kita. Ya. Yang kelima, power of faith, kuasa untuk beroperasi sebagai anak Allah. Yang kelima, power of faith, kuasa untuk beroperasi sebagai anak Allah. Jadi untuk kita bisa menjadi anak Allah, untuk mengoperasikan power sebagai anak Allah, kita harus mengerti power of faith, kuasa daripada iman. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi karena iman kita menjadi anak-anak Allah. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, saya rindu lewat iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, roh keputraan turun atas hidup saudara dan saya. Ketika roh keputraan turun atas hidup saudara dan saya, maka kita akan menyaksikan bahwa hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Generasi ini kehilangan daripada figur Bapa. Oleh karena itu perlu orang-orang yang datang ke rumah Tuhan dengan sikap hati sebagai anak, untuk dibentuk sebagai anak di dalam rumah Tuhan, sehingga menjadi calon Bapa bagi generasi yang selanjutnya. Saya rindu dengan terkoneksi kepada kami, dimanapun saudara berada, saudara bisa menjadi anak yang baik di dalam rumah Tuhan. Kita semua, termasuk saya, menjadi anak yang baik, berusaha terus belajar, menjadi anak yang baik di dalam rumah Tuhan. Sehingga roh keputraan itu turun atas saya. Sehingga Tuhan mempertemukan saya kepada seorang Bapa rohani. Ingat, Bapa rohani itu bukan kita yang pilih-pilih, saya mau yang itu, saya mau yang itu, bukan. Ingat, di dalam firman Tuhan, Tuhan yang membawa kita, 2 orang dari satu keluarga, 1 orang dari satu kota. Tangan Tuhan yang membawa kita. Seperti yang tertulis dalam kitab suci.
Jadi bukan kita yang memilih, oh saya mau bapak rohaninya yang ini, saya mau bapak rohaninya yang itu. Tidak, bukan kita yang memilih. Sekali lagi, Tuhan yang memilihkan buat kita. Dan Tuhan memberikan roh keputraan kepada kita untuk kita memiliki penundukan diri. Dan kita mau untuk dibimbing, dituntun, diarahkan. Nah, roh keputraan ini lahir untuk kita bisa beroperasi sebagai anak. Supaya di masa yang akan datang, kita bisa mengoperasikan iman sebagai seorang bapa rohani. Jadi seseorang tidak menjadi bapa rohani secara instan, begitu saja. Tidak, ada prosesnya. Dia diperanakan dalam satu garis keturunan, dalam line age. Bagaimana saudara mau jadi bapa rohani kalau saudara tidak pernah diperanakan? Saudara tidak pernah menjadi seorang anak yang baik. Saudara tiba-tiba jadi bos. Saudara tidak mengerti apa yang menjadi isi hati anak dan apa yang menjadi isi hati Bapa kalau engkau tidak mulai dari roh keputraan. Ketika saudara dipertemukan dengan orangnya Tuhan, dengan seorang yang menjadi bapa rohanimu, itu adalah waktunya untuk engkau belajar mengoperasikan daripada kuasa iman sebagai anak Allah. Ya tentunya Bapa di surga adalah Bapa kita semua. Ya. Tapi Tuhan memberikan bapa rohani, channel anugerah dalam pola pembapaan rohani, supaya kita belajar dengan yang terlihat yang ada di bumi. Supaya kita dipola dengan pola yang terlihat. Yesus berkata, kalau kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Murid-muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus bilang, ketika kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Jadi Yesus merepresentasikan Bapa karena dia punya roh keputraan. Apa ciri-ciri Yesus punya roh keputraan? Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia taat untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang terlihat. Ya. Oleh karena itu ini adalah waktunya untuk kita mengoperasikan roh keputraan di dalam hidup kita. Itu adalah kuasa daripada iman. Iman akan membuat kita beroperasi sebagai anak-anak Allah. Sama-sama katakan, saya adalah anak Allah. Dan saya mau menjadi anak di dalam rumah Tuhan, anak yang baik di dalam rumah Tuhan, untuk dipola, untuk didewasakan, untuk dibentuk oleh orangnya Tuhan. Jadi Tuhan membentuk kita lewat orangnya Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai orang. Tuhan tolong saudara, kan tidak kirim uang dari langit langsung gedebu, jatuh. Tuhan kirim orang. Begitu juga Tuhan mempola saudara lewat orang tua rohani yang terlihat. Tidak langsung tiba-tiba Tuhan yang depan mata saudara muncul. Tidak seperti itu. Saudara dibawalah kepada seorang yang menjadi orang tua rohanimu. Channel anugerah. Bukan dia menggantikan Bapa di surga. Tidak. Bapa rohani tidak menggantikan daripada Bapa di surga. Sifatnya tidak seperti itu. Dan Bapa rohani bukan pengkultusan. Ya. Itu adalah hal yang berbeda, saudara. Kalau Bapa rohani itu mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan minta disembah, itu pengkultusan. Oleh karena itu jangan saudara salah bahwa seorang Bapa rohani tidak menggantikan Bapa jasmani yang di rumah dan Bapa yang di surga. Punya fungsi masing-masing. Kalau saudara paham dan mengerti hal ini, maka saudara bisa masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah roh keputraan ini tersingkap kepada engkau yang mendengar, sehingga engkau bisa memahami setiap kebenaran-kebenaran tentang roh keputraan ini, sehingga engkau bisa dipola, engkau bisa dibentuk di dalam rumah Tuhan oleh orangnya Tuhan untuk jadi seperti apa yang Bapa di surga mau, di dalam nama Yesus. Tuhan memakai orang tua rohani yang ada di bumi membentuk dan mempola kita sesuai dengan apa yang Bapa di surga mau. Saya rindu ketika kita diberikan seorang Bapa rohani, kita mau memberi diri kita, pola saya, bentuk saya, make me, jadikan saya. Itu adalah satu mentalitas daripada roh keputraan. Itu yang saya lakukan. Saya minta bentuk saya, bimbing saya, ajar saya. Ketika kita mau dibimbing, kita mau diajar, kita mau mendengar, maka roh keputraan bekerja dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami daripada roh keputraan tersebut karena iman. Ya. Yang keenam, power of faith, kuasa yang membawa penyelamatan atau siklus kehidupan. Jadi power of faith membawa siklus kehidupan atau penyelamatan. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia
Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Wow, adalah satu bentuk pemberian. Satu proses program penyelamatan yang Tuhan berikan. Iman kita membuat kita diselamatkan. Kita masuk ke dalam siklus kehidupan. Penyelamatan artinya siklus kehidupan. Ketika kita masuk ke dalam siklus kehidupan, maka kita akan membawa kehidupan kemanapun kita pergi. Di tempat-tempat yang sepertinya buruk, di sana kita akan menjadi seperti pohon kehidupan, seperti Yesus yang mengimpartasi, yang membawa siklus kehidupan. Kita beroperasi dengan sistem operasional yang berbeda, tidak sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Saudara bisa bayangkan, orang di sekeliling kita di atas kepalanya ada hujan, hanya kita yang bisa melihat matahari. Ada sistem operasional yang berbeda dalam diri kita. Ada satu siklus yang berbeda dalam kehidupan kita ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga. Iman itulah yang membuat kita dapat mengoperasikan siklus kehidupan. Kita dalam proses menuju 40 hari di sini sekarang, menuju nanti kenaikan Yesus Kristus. Ini adalah waktunya, ini adalah masanya. Iman itu kepada apa yang sudah Yesus lakukan itu. Iman tersebut yang akan membawa kita masuk kepada siklus kehidupan. Saya tidak peduli masa lalu saudara seburuk apa. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang pernah buat kesalahan. Yang penting saudara berdamai dengan masa lalu saudara. Yang penting saudara berdamai dengan diri saudara sendiri dan semua kesalahan yang sudah pernah kau lakukan di masa lalu. Ini waktunya kau masuk ke dalam musim yang baru. New season. Welcome kepada musim yang baru. Saya rindu supaya saudara masuk kepada eranya Tuhan. Era kedagingan sudah selesai. Era kekalahan sudah selesai. Ini waktunya era kemenangan. Katakan amin. Saya rindu kita terus berkobar-kobar. Terus bergelora. Kenapa? Karena ada siklus kehidupan. Daripada iman yang kita miliki. Ya. Iman ini akan membawa kita terus naik, dan bukan turun. Saya rindu kita terus mengalami increasing dalam iman kita. Dimanapun saudara berada, saya mendorong saudara terus imanmu bertumbuh. Terus imanmu progresif. Terus imanmu aktif. Supaya apa? Supaya kuasa daripada siklus kehidupan yang Tuhan percayakan kepadamu bisa mengalir kepada orang-orang di sekitarmu. Haleluya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, power of faith. Kuasa untuk take over, untuk overcome, untuk ambil alih dan overcome. Ketika kita memiliki yang satu ini, kita akan punya kuasa yang luar biasa. 2 Tesalonika 1 ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu terima. Wow. Kita bisa handle segala perkara. Kita bisa handle segala situasi. Kenapa? Karena kuasa iman adalah kuasa untuk take over, untuk overcome, untuk mengatasi musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, kondisi-kondisi kita, situasi-situasi kita. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, bukan Daud yang di take over, bukan Daud yang di overcome, justru Daud yang men-take over Goliat, men-overcome Goliat. Kenapa? Karena dia punya iman. Dan dia katakan, siapa orang yang tidak bersunat ini, yang berani menantang barisan Tuhan Allah Israel yang hidup? Wow, ini iman yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seorang anak muda yang sudah dibentuk, didewasakan menjadi huyos, menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar teknon, anak-anak Allah yang belum dewasa, tapi huyos, anak-anak Allah yang sudah dewasa. Sehingga Daud dapat memanifestasikan keberaniannya. Sehingga dia bisa punya kuasa untuk take over segala situasi. Sedangkan Saul di istananya ketakutan karena mendengar khotbah Goliat selama berhari-hari. Oleh karena itu saudara jangan mau dikhotbahin Goliat. Kalau saudara dikhotbahin Goliat, saudara mendengar frekuensi Goliat, maka frekuensimu akan sama dengan Goliat dan kau akan dikalahkan. Hari-hari ini perhatikan apa yang kau dengar, siapa yang kau dengar. Kalau engkau salah mendengar, engkau mendengar frekuensi yang salah, maka kau akan di-overcome. Kau akan di-take over keadaan, masalah, tantangan. Oleh karena itu pastikan engkau tetap terkoneksi, akurat ke rumah Tuhan untuk mendengar firman dari rumah Tuhan yang strong. Kalau frekuensi saudara strong, covenant saudara strong, ikat janji saudara strong, hubungan saudara strong, maka kuasa untuk take over ini pasti mengalir. Sekali lagi saya katakan, pasti mengalir, tidak mungkin tidak.
Kemenangan demi kemenangan yang dialami generasi sebelumnya saya alami mulai satu persatu jadi penggenapan. Saya mulai overcome, saya mulai take over di Bali. Apa karena saya hebat? Bukan. Karena Tuhan yang hebat. Yang kedua, karena saya diberikan kuasa untuk overcome itu, untuk take over segala situasi. Saya rindu dimanapun saudara berada. Bagi saudara yang mungkin belum punya bapak rohani, belum terkoneksi dengan siapapun, saudara mendengar channel ini bukan satu kebetulan. Tuhan yang membawa saudara. Kalau saudara rindu untuk dimuridkan, untuk dibapai, untuk dibimbing, saudara bisa hubungi saya. Saudara bisa hubungi kontak kami, hubungi. Sehingga ada yang memantau pertumbuhan iman saudara, terus mendewasakan iman saudara dalam dimensi kerasulan. Bukan hanya sekedar untuk memasukkan Kristus ke dalam saudara, tetapi untuk mendewasakan roh Kristus yang ada di dalam saudara. Saya rindu saudara menjadi huyos-huyos, anak-anak Allah yang dewasa, sehingga saudara punya iman yang dapat dimanifestasikan kepada dunia ini. Yang bisa dilihat, didemonstrasikan kepada generasi yang selanjutnya. Saya rindu kita semua terus terkoneksi dengan strong, jaga dinamika roh saudara dimanapun saudara berada. Biarlah saudara terus berlari kencang, berakselerasi dengan agenda Tuhan, dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kerajaan, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry. Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. We also invite you to join the Apostolic Academy 2023, 3-day conference at Bali. Kami juga mengundang saudara untuk mengikuti Apostolic Academy 2023, conference yang diadakan selama 3 hari di Bali. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds for the foundation that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who want to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the Foundation social media and also visit the Foundation website to obtain information about the Foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.